Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert diharapkan punya target baru usai lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Strategi anyar juga perlu diusung karena lawan-lawan yang dihadapi kemungkinan punya kualitas dan karakter permainan berbeda. Timnas Indonesia berpeluang besar lawan 4 tim yakni Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak. Sedangkan Oman kemungkinan berada satu pot dengan Indonesia sehingga diperkirakan tidak segrup. Target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi sudah terpenuhi dengan melaju ke fase keempat. Kini skuad Garuda punya misi baru yang tak kalah sulit. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 tim. Nantinya peserta akan dibagi menjadi 2 grup berisi masing-masing 3 kesebelasan. Hanya juara dari masing-masing grup yang berhak mendapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di posisi runner-up akan melanjutkan perjuangan ke putaran berikutnya. Selain punya target baru, Timnas Indonesia juga butuh strategi baru. Ini berkenaan dengan lawan yang mungkin berbeda dari putaran ketiga. Satu hal yang pasti adalah Jai Idzes dan kawan-kawan akan melawan tim dari Timur Tengah. Beberapa di antaranya sudah pernah bersua di putaran sebelumnya. Arab Saudi sudah dihadapi pada putaran ketiga. Sedangkan Irak juga sudah dilawan di putaran kedua. Sementara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman juga pernah bersua Indonesia dalam berbagai kesempatan. Hal positif tentunya jadi harapan. Untungnya, Kluivert mau berkompromi untuk meninggalkan prinsip 4 bek yang jadi andalannya. Legenda Ajax Amsterdam dan Barcelona itu mau mendengar sekaligus menerapkan saran dari para asisten gua menggali kebutuhan serta kemampuan pemain yang ada. Timnas Indonesia kini menerapkan skema 3 bek tengah seperti di era Shin Tae-yong. 2 bek sayap di kiri dan kanan berperan penting dalam menusuk zona lawan sekaligus menopang penyerang sayap di depan. Hasilnya, 2 kemenangan dan 2 kali kalah dari 4 pertandingan yang dipimpin Kluivert. Torehan itu cukup membawa Timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi. Timnas Indonesia akan menjalani fase keempat zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Formasi seperti apa yang bakal ditetapkan Garuda? Untuk sementara belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi Indonesia. Pasalnya undian fase ini baru akan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada 6 tim yang lolos ke fase keempat kualifikasi, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Ke-6 tim ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup. Skenario agar Iran tak main di Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026. Tragis, Atletico Madrid gagal lolos 16 besar Piala Dunia antar klub. Berkaca dari 4 laga Patrick Kluivert bersama Indonesia, ada potensi 3 bek sejajar jadi pilihan. Pasalnya, hanya sekali saja formasi 4 bek dipakai, yakni saat melawan Australia. Kalau menggunakan formasi 3 bek, pemain yang akan dipilih kemungkinan besar Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya punya chemistry yang baik dan terbukti ampuh, yakni 2 kemenangan. Adapun posisi bek sayap yang turun naik membantu serangan dan bertahan, bakal diisi Kevin Dix di kanan dan Kelvin Verdong di kiri. Keduanya pilihan terbaik bek sayap untuk saat ini. Jika memakai formasi 3-4-3, berarti akan memakai 2 gelandang. 2 pemain yang kemungkinan akan mengisi pos ini kemungkinan diberikan kepada Tom Haye dan Joey Plupesi. Selanjutnya 3 pemain di lini depan berpotensi diisi Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Trisula ini mungkin bakal jadi pilihan Kluivert di lini depan. Namun, ada potensi Kluivert memakai formasi lainnya,
seperti 3-5-2 atau 3-4-2-1. Jika memakai formasi ini, untuk menguatkan lini tengah, Ricky Kambuaya atau Yaakob Sayuri bisa menjadi pilihan. Pemain lainnya seperti Max Hilgers, Dean James, dan Egy Maulana Fikri juga punya peluang dimainkan. Ini tergantung kondisi pemain dan kebutuhan strategi yang akan diterapkan. Sementara posisi kiper atau penjaga gawang diperebutkan dengan ketat. Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi tampil sama baiknya saat diberi kesempatan bermain. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, berbicara soal target Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Juru taktik asal Belanda itu menegaskan dirinya tidak pernah memulai kompetisi tanpa target menang. Untuk itu, filosofi kemenangan menjadi prinsip utama yang ia tanamkan dalam skuad bentukannya jelang Piala AFF U23 2025. Kalau Anda memulai sesuatu, target saya selalu untuk menang, tegas Van den Burg saat ditemui sebelum memimpin latihan tim di Stadion Madia, Jakarta. Saya tidak pernah memulai musim dengan berkata saya akan kalah. Itu tidak normal, lanjutnya. Lebih lanjut, Gerald Van den Burg menyebut, meskipun hasil akhir tidak bisa ditebak, semangat untuk menang harus menjadi fondasi. Ia menolak sikap pasrah dalam turnamen dan menginginkan pemainnya memiliki kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda. Yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia, ujarnya. Van den Burg juga menekankan pentingnya karakter pemain dalam membentuk tim yang kuat. Menurutnya, bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Gerald Van den Burg menyebut, meskipun hasil akhir tidak bisa ditebak, semangat untuk menang harus menjadi fondasi. Ia menolak sikap pasrah dalam turnamen dan menginginkan pemainnya memiliki kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda. Yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia, ujarnya. Van den Burg juga menekankan pentingnya karakter pemain dalam membentuk tim yang kuat. Menurutnya, bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga rasa tanggung jawab dan motivasi pribadi untuk berjuang demi negara. Hal serupa ia terapkan dalam pemilihan staf pelatih. Tidak ada kompromi dalam kualitas. Setiap orang yang bergabung dalam tim, termasuk dua asisten pelatih asal Indonesia, Zulkifli Syukur dan Mathias Ibeo, dipilih karena kompetensi bukan popularitas. Staf saya hanya dipilih berdasarkan kualitas. Apa yang menurut saya berkualitas, itulah yang saya butuhkan, katanya. Saat ini, Van den Burg memimpin 28 pemain dalam pemusatan latihan di Jakarta. Turnamen Piala AFF U23 akan dimulai pada 15 Juli dan Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.